Pemirsa, seorang anak selebgram di Malang, Jawa Timur dianiaya oleh pengasuhnya. Ya, korban mengalami luka lebam parah di bagian wajahnya. Penganiayaan ini terekam kamera CCTV yang terpasang di kamar korban. Tindakan sadis suster pengasuh menganiaya balita anak Rainuki Abidharma dan selebgram Agnia Punjabi terekam kamera CCTV di kamar rumah. Kejadian ini terjadi di kawasan perumahan Permata Jingga, Kota Malang. Saat kejadian, kedua orang tua korban tengah berada di luar kota. Peristiwa terungkap setelah suster pengasuh memberitahukan jika sang balita terluka akibat terjatuh di kamar mandi. Namun saat melihat kondisi fisik anak balitanya yang lebam-lebam serta ada bekas cakaran, sang ayah tak langsung percaya. Rainuki kemudian memeriksa kamera CCTV dan mendapatkan aksi keji sang suster pengasuh. Dalam rekaman CCTV terlihat perlakuan indah kepada sang anak seperti dipukul, dijambak hingga ditindih. Alasannya memang tidak jelas masih. Alasannya tidak jelas karena memang ini kan suster udah 1 tahun kerja di kita. Dari 11 bulan ini memang nggak ada tanda-tanda dia kasar, nggak ada tanda-tanda dia ada ciri-ciri orang yang jahat, itu nggak ada, mukanya polos gitu kan. Nah sampai memang sebulan terakhir ini memang kejadiannya waktu saya pulang, setiap pulang ke rumah, anak saya ketakutan. Selalu ketakutan, nggak mau tidur sama susternya. Biasanya kan tidur sama susternya. Nah sebulan terakhir nggak mau. Habis itu ya udah, itu saya udah mulai curiga-curiga, terus di paha banyak cubitan-cubitan sampai biru-biru semua. Tapi dia bilangnya katanya digigit adiknya. Tapi ya ternyata baru tahu ini sekarang, dia ngaku semua akhirnya. Awalnya memang nggak ngaku, cuman kita lihat di CCTV dan dia ngaku. Pelaku telah dibawa ke Mapolresta Malang Kota untuk penyelidikan. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan informasi tentang penganiayaan anak oleh suster pengasuhnya di Malang ini, kami sudah terhubung dengan Ibtu Husnul Khotimah selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota. Selamat siang Bu Husnul. Selamat siang Mbak. Iya, Ibu tadi siang juga baru saja mengadakan rilis begitu ya Bu ya. Bisa diinformasikan Bu untuk update terbarunya seperti apa? Baik. Kami akan menyampaikan update terbaru tentang perkara ini. Saat ini kami unit PPA Polresta Malang Kota sudah melakukan penangkapan terhadap tersangka yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024. Baik, Bu Husnul, boleh diceritakan awal kasus ini terungkap seperti apa? Karena kan awalnya suster ini sempat mengaku bahwa korban ini justru jatuh di toilet. Namun hingga akhirnya terbongkar, seperti apa ceritanya, Bu? Jadi begini Mbak, sedikit kami jelaskan. Awalnya korban ini memang dianiaya sama pelaku. Kemudian pelaku ini menganggap luka itu tidak akan memar. Kemudian berjalannya waktu ternyata luka itu menjadi lebam. Dia ketakutan akhirnya memoto korban, kemudian ngabarin orang tua korban, mamanya. Kemudian dikabarkan bahwa korban ini jatuh dari kamar mandi. Setelah itu mamanya menganggap luka ini aneh, janggal, kemudian menyampaikan kepada papanya. Nah, papanya tidak serta-merta percaya, akhirnya melihat CCTV. Nah, melihat hasil rekaman CCTV, papanya langsung menghubungi kami dan kami gerak cepat untuk mengungkap kasus ini. Demikian, Mbak. Iya. Bu Husnul, tadi juga ayah dari korban menyampaikan begitu ya bahwa anak ini sampai ketakutan sebulan terakhir tidak mau tidur bersama susternya. Informasi yang didapatkan dari pihak keluarga, suster ini sudah berapa lama bekerja di tempat tersebut? Informasi yang kami dapat, suster ini sudah 1 tahun bekerja di tempat korban, Mbak. Baik, nah selama 1 tahun ini Bu Husnul, apakah korban juga sempat mengalami kekerasan, mungkin ada kecurigaan dari orang tua sebelumnya, ada luka-luka yang sama mungkin? Kalau untuk kecurigaan, dalam pemeriksaan kami, bundanya sempat menjelaskan beberapa minggu sebelum kejadian ini ada ditemukan luka bekas cubitan dan itu ditanyakan ke pelaku mengaku bahwa dia mencubit korban sebanyak 10 kali. Demikian, Mbak.
Tadi kami juga menyimak dirilis begitu ya, ibu dari korban ini sampai menangis begitu ya, tidak mampu menahan kesedihannya begitu ya. Apakah ini kejadian yang terakhir itu yang terparah dan dilakukan hingga 1 jam tanpa henti atau seperti apa Bu keterangannya? Sesuai hasil pemeriksaan, kejadian yang terakhir ini memang yang paling parah, Mbak. Demikian. Baik, Bu Husnul, kami juga ingin tahu motif dari pelaku ya Bu. Pemeriksaan terhadap pelaku sejauh ini seperti apa? Apakah memang kekerasan itu dilakukan karena emosi, Dendam mungkin dengan orang tuanya sesaat, atau atau mungkin apa? ada apa motifnya? Sesuai hasil pemeriksaan kami, motif dari pelaku adalah pelaku ini jengkel karena korban ini mau diobati pakai minyak. Korban ini melawan karena mungkin tidak suka dengan rasa yang ditimbulkan minyak itu, mungkin pedih atau apa seperti itu. Jadi dia jengkel. Seperti itu. Apakah pernah ada laporan sebelumnya Bu dari pihak lain atau pengguna jasa suster ini yang juga pernah mengalami hal serupa? Mohon izin kalau untuk ini kami dalam tahap penyelidikan karena kami tetap menggali informasi yang pada akhirnya nanti akan bermunculan. Baik, lalu untuk ancaman hukuman yang akan diterima pelaku apa Bu? Karena kalau kita lihat kan dampak terhadap korban ini begitu parah, begitu keji ya perbuatan pelaku. Iya. Untuk ancaman hukuman, korban ini diancam hukuman 5 tahun penjara, denda 100 juta rupiah. Untuk saksi yang sudah digali keterangannya hingga saat ini pihak mana saja Ibu? Saksi yang sudah digali ada 4 orang, yaitu orang tua korban, ayahnya, ibunya, kemudian ada salah satu suster dan salah satu driver orang tua korban. Baik, terima kasih Ibu Ibtu Husnul Khotimah selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota. Kita harapkan kasus ini bisa tuntas sampai ke akarnya dan jangan ada kasus seperti ini lagi ya. Dan korban juga bisa segera pulih psikologisnya. Begitu.